jadi nggak terimun gitu. Ternyata rumah sakit ini sebagai salah satu rumah sakit pengedar vaksin palsu, Mas. Kecewa, Mas, saya marah, saya minta pertanggungjawaban. Jadi percayakan kepada hukum, biarkan proses hukum berjalan ya. Kalau menyampaikan pendapat nggak ada masalah, tapi jangan sampai anarkis. Kapolri berjanji akan mengusut tuntas kasus vaksin palsu. Saat ini sudah ada 23 tersangka, termasuk diantaranya dokter dan mantan dirut sebuah rumah sakit. Namun bagaimana dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan yang seharusnya tidak boleh abai dalam pengawasan di rumah sakit? Ini tidak terkena apa-apa. Para orang tua pasien yang anaknya pernah divaksinasi di salah satu dari 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu meminta pertanggungjawaban dari rumah sakit. Mereka khawatir jika anak mereka tidak memiliki kekebalan tubuh secara normal. Saat ini menjelaskan bahwa, oh tenang, tidak ada kandungan yang berbahaya. Oke, kita bisa terima. Tetapi bagaimana soal sterilnya itu, botol-botol bekas itu? Wajar kiranya jika para orang tua pasien khawatir dampak vaksin palsu pada kesehatan anak mereka. Paling tidak sistem imun atau kekebalan terhadap sejumlah penyakit mematikan tidak dimiliki dalam tubuh anak korban vaksin palsu. Kasus yang ditengarai terjadi sejak tahun 2003 ini dinilai mantan Menteri Kesehatan Ahmad Suyudi sebagai bentuk lemahnya Badan Pengawas Rumah Sakit. Seharusnya Badan Pengawas Rumah Sakit melakukan pemeriksaan berkala secara ketat terhadap semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Pertama, mungkin rumah sakit sendiri tidak internal auditnya tidak bagus gitu, percaya saja. Dan eksternal auditnya tidak ada. Memang ada badan pengawas rumah sakit tidak efektif. Artinya dari pihak Kasus vaksin palsu ditengarai terus meluas karena data dari BPOM wilayah peredaran vaksin palsu mencakup 9 provinsi. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan mengusut tuntas kasus vaksin palsu ini. Saat ini sudah ada 23 tersangka, diantaranya dokter dan mantan direktur utama sebuah rumah sakit. Jadi percayakan kepada hukum, biarkan proses hukum berjalan ya. Sampai dengan proses penyidikan, penuntutan, peradilan. Di negara kita yang berlaku adalah hukum. Pasca pengumuman 14 rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu, para orang tua pasien mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak mereka. Namun sebagian besar rumah sakit tersebut malah terkesan menutup-nutupi informasi terkait data pasien. Janji pemberian ulang vaksin pun juga belum dilakukan. Pengadaan atau pembelian obat-obatan termasuk vaksin oleh lembaga pelayanan kesehatan seperti rumah sakit tentunya harus sesuai standar. Maka tidak mungkin jika pihak rumah sakit mengelak atas hal ini. Bahkan patut diduga ada kesengajaan dalam kasus ini. Lalu bagaimana dengan pengawasan rumah sakit? Jika pengawasan berjalan dengan baik tentunya hal ini tidak akan terjadi. Pihak yang berwenang atas hal ini tentunya jangan juga balik menyalahkan, namun mengambil langkah nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tim Liputan Metro TV. Lantas bagaimana perkembangan penyidikan polisi yang sampai saat ini telah menetapkan 23 tersangka dan mampukah negara menuntaskan kasus ini dan menjamin hak kesehatan anak Indonesia dalam hal vaksin? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Brigjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Ada juga Saleh Partaunan Daulay, anggota Komisi 9 dari fraksi PAN. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian Dr. Marius Wijayarta, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia YPKKI. Pak Marius, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Selain menetapkan 23 tersangka, perkembangan terbaru apa dalam penyidikan ini? Ya, kita telah memeriksa 7 saksi ahli di bidang farmasi dari Badan POM, kemudian dari kesehatan, kemudian dari perlindungan konsumen, dan dari ahli pidana. Oke, selain 23 tersangka dan memeriksa saksi-saksi ahli, Menkes kemarin menyatakan bahwa ini tersebar di 37 fasilitas kesehatan dan juga 9 provinsi. Adakah kemudian penyidikan langsung mengarah ke sana? Ya, saya ingin luruskan terkait dengan 37 fasilitas kesehatan itu adalah proses penanganan oleh Badan POM. Oke. Kita harus pisahkan bahwa Badan POM setelah kita tangani kasus ini meminta seluruh fasilitas kesehatan melaporkan dan mengirimkan sampel
vaksin yang berasal dari distribusi yang tidak resmi, dan 37 itu yang melaporkan ke Badan POM. Jadi kita harus lihat bahwa itu berbeda dengan apa yang kami tangani dengan 14 rumah sakit yang sudah rilis itu. Ya. Bagaimana dengan 9 provinsi yang disinyalir penyebarannya ada sampai di sana? Ya, kita sedang terus bekerja, penyidik terus bekerja di beberapa tempat hari ini. Kita harapkan ada nanti perkembangan. Jadi itulah yang kita terus lakukan, artinya bahwa kita tidak kemudian hanya terfokus di Jakarta saja. Pak Agung, ini 14 rumah sakit ini berasal dari satu wilayah saja, dari Jabodetabek begitu. Mereka mengambil vaksin palsu dari CV Aska Medika. Kemudian berarti jumlah 14 rumah sakit ini akan bertambah, dikarenakan disinyalir terjadi di 9 provinsi. Ini baru satu provinsi loh Pak. Ya, tentunya kita selalu dalam koridor dan asas hukum, artinya bahwa temuan baru akan selalu dalam mekanisme penegakan hukum, artinya harus diklarifikasi, harus dicek benar fakta itu, dan kemudian kalau sudah semuanya terklarifikasi dan benar, baru kita melangkah lebih dalam lagi. Langkah yang dilakukan untuk menjangkau ke 9 provinsi per hari ini seperti apa Pak Agung? Ya, tim sedang bekerja dengan penyidik di Polda-Polda, dan arahan kita ke Polda-Polda yang kita tuju dalam proses penyelidikan sudah, dan sekarang sedang bekerja 2 tim di 2 provinsi. Rasa nanti kita akan sampaikan kalau hasil penyidikan dan penyelidikan sudah ada kepastian. Ini Polda-Polda berarti sudah bergerak begitu ya. Nah, 9 provinsi yang disinyalir ini merupakan tempat peredaran dari vaksin palsu ini menurut Menteri Kesehatan pemirsa adalah Riau, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan juga Jatim, khususnya masing-masing di ibu kota dari provinsi-provinsi ini. Saya akan ke Dr. Marius, ini sudah 13 tahun ternyata vaksin palsu beredar dan tidak ada tertangkap radar oleh Kementerian Kesehatan. Apa yang salah sebenarnya dalam sistem pengawasan Kementerian Kesehatan? Jadi sebetulnya pengawas resminya ya, itu sebelum 2014 adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan resmi ya. Kita bisa lihat dari tupoksinya mereka tuh Badan POM fungsinya apa. Ada tupoksinya. Tapi setelah Juni 2014, kewenangan dari Badan POM digunduli. Diambil oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal inilah Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Ya. Dan bahkan yang terakhir lagi ada lagi Permenkes nomor 2 tahun 2016 untuk melakukan uji sampel. Biasanya Badan POM bisa langsung, sekarang harus minta doa restu istilahnya ya. Minta izin tertulis sebelum dilakukan uji sampel, harus 10 hari sebelum uji sampel kepada yang di Pertuan Agung Kementerian Kesehatan. Kenapa wewenangnya kemudian digunduli oleh BPOM dan kemudian diserahkan kepada Kemenkes dan Kemenkes gagal untuk mengawasi ini Pak? Terus terang aja, Kemenkes kan fungsinya sebagai regulator, bukan sebagai pelaksana ya. Di dunia, di luar negeri tidak ada yang ada duplikasi seperti ini. Ya seperti kita ambil contoh di Amerika, dia FDA, ya seperti Indonesia Badan POM. Lalu ada lagi Kementerian Kesehatan. Nggak ada lagi di Kementerian Kesehatan, di sana tuh ada semacam Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Sekarang aja 2014 apa yang dikerjakan oleh mereka? Nol. Ya. Bahkan di Permenkes itu kan disebut ya, dia akan koordinasi dengan dinas-dinas kesehatan mulai dari provinsi, terus kabupaten dan kota. Bahkan salah satu kepala dinas kesehatan provinsi, karena saya juga dekat dengan mereka, dokter juga, sejawat ya, Marius, adanya Permenkes itu kita tidak pernah dilakukan koordinasi. Oke, Pak Marius, ini juga ada informasi bahwa mantan Menteri Kesehatan Ahmad Suyudi menuding ini lemahnya Badan Pengawas Rumah Sakit yang tidak bekerja. Ternyata ada Badan Pengawas Rumah Sakit dan selama ini tidak ada pengawasan yang cuma dilakukan. Tulisannya aja, kotaknya ada ya, artinya couplingnya ada, tapi saya juga nggak jelas ya. Karena apa? Kalau kita lihat di Indonesia ini mungkin satu-satunya di dunia ya, yang tidak ada standar pelayanan medik yang nasional. Saya hampir 22 tahun teriak-teriak ini ya. Kalau standar provinsi ada ya, standar SOP yang nasional. Ada. Jadi yang ada dokter ada standar provinsi. Karena kalau kita lihat ke belakang ya, 2002 WHO sudah mengamanatkan yaitu namanya gerakan patient safety. Karena sudah dibahas di sana udah curiga pelayanan kesehatan dari charity menjadi komersil, termasuk Indonesia taken it. Dan saya tambah lagi, di Indonesia WHO juga sudah
melakukan deklarasi Jakarta. Ada gerakan patient safety, ya kebetulan salah satu anggotanya saya sendiri, ya. Dan itu untuk Asia Tenggara di Jakarta. Di situ ada 4 pilar. Antara lain adanya norma, standar pelayanan medik yang nasional, terus pedoman, baru aturan global yang lain. Lebih dahulu. Pak Marius, nanti saya juga akan ke Pak Saleh dengan pertanyaan yang sama, kenapa bisa bobol sampai belasan tahun begitu. Saat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time News.